Halo, hai, selamat belajar. Pernahkah kalian membayangkan kehidupan tanpa tanah? Tanah sekilas tampak sederhana, namun memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai tanah merahku. Yuk, kita simak bersama-sama. Sobat belajar, tahukah kalian kalau ada tanah yang dapat menjadi sumber energi listrik? Di Desa Muara Dilam memiliki sumber daya tanah liat merah yang melimpah. Selain pemanfaatan sebagai pembuatan genteng dan batu bata, tanah merah dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif tanah merah atau dapat disingkat etam yang dapat menghasilkan energi listrik. Tanah laterit atau tanah merah juga merupakan tanah yang mempunyai warna merah hingga warna kecoklatan yang terbentuk pada lingkungan yang lembab, dingin, dan juga genangan-genangan air. Wah, sangat luar biasa bukan peranan tanah? Tapi tidak hanya sebagai sumber energi listrik saja loh peran tanah bagi kehidupan, tapi masih banyak peran-peran yang lain. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa saja peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan misalnya pohon tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah merupakan media yang mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Tanah memiliki kemampuan untuk menyimpan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dan makhluk hidup lainnya. Tanah yang baik mampu menahan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga dapat menjaga kelembapan tanah dan memberikan ketersediaan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Selain itu, tanah juga berperan sebagai tempat hidup bagi hewan dan bakteri. Tanah menjadi habitat bagi berbagai jenis mikroorganisme dan hewan seperti cacing tanah, bakteri, jamur, serangga, dan lain sebagainya. Peran tanah yang selanjutnya adalah tanah berperan sebagai penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Peran tanah yang selanjutnya adalah penyedia kebutuhan manusia. Manusia dengan kebutuhannya yang beraneka ragam membutuhkan tanah misalnya untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Para petani yang mencari nafkah lewat hasil panennya tentu saja membutuhkan tanah untuk dijadikan sebagai lahan untuk menanam komoditas pertaniannya. Selain itu, tanah juga dapat dijadikan sebagai bahan baku produksi bangunan, contohnya seperti tanah liat yang cocok digunakan sebagai bahan baku batu bata, genteng, dan keramik. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai peranan tanah bagi kehidupan, kini kita akan membahas mengenai komponen penyusun tanah. Tanah merupakan bagian permukaan bumi tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. Tanah terdiri dari beberapa komponen penyusun utama, yaitu komponen pertama yang menyusun tanah adalah mineral. Beberapa ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Komponen yang kedua adalah bahan organik. Bahan-bahan organik terdiri dari serasah, dedaunan, dan akar-akar tanaman yang telah membusuk. Komponen penyusun yang ketiga adalah air. Air adalah komponen penting dalam tanah karena tanaman dan mikroorganisme membutuhkan air untuk hidup. Komponen yang selanjutnya adalah udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Komponen yang terakhir adalah mikroorganisme. Tanah juga terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, fungi, protozoa, dan nematoda. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai komponen penyusun tanah. Kini kita beranjak ke materi selanjutnya mengenai fisika dan kimia tanah. Sifat yang pertama adalah sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah adalah sifat-sifat yang dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang atau dengan alat bantu sederhana.
Berikut beberapa contoh sifat fisika tanah, diantaranya adalah tekstur tanah, struktur tanah, warna tanah, porositas tanah, dan permeabilitas tanah. Selanjutnya adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah adalah sifat-sifat yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi perlu diukur dengan alat khusus. Berikut beberapa contoh sifat kimia tanah, diantaranya pH tanah, kadar unsur hara, dan kadar bahan organik. Tanah merah merupakan tanah penghasil energi listrik terbaik karena memiliki senyawa sulfat atau SO4. Senyawa sulfat bersifat konduktor yang artinya dapat menghantarkan listrik dengan baik. Listrik adalah energi yang bergerak dalam kecepatan cahaya, yaitu 186.000 mil per detik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi yang kemudian dilanjutkan oleh William Gilbert pada tahun 1733. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir atau berpindah tempat karena adanya beda potensial di antara dua titik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Simbol kuat arus listrik adalah I. Apabila muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q, pada waktu disimbolkan dengan huruf T, maka kuat arus listrik dapat dirumuskan seperti berikut ini. Nah, rangkaian listrik sendiri merupakan sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber arus listrik. Proses perpindahan elektron biasa disebut dengan listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua tipe, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara berkat atau bercabang. Baiklah sobat belajar, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima